I said before, today we have a guest speaker. Saya sudah sampaikan sebelumnya, kita akan punya tamu, saudaraku pembicara tamu, pendeta Meli Rifa, ya, Pastor Meli Rifa from Solo, Indonesia, Central Java, Indonesia. Mereka dari gereja Bethany, ya, juga mengembalakan di Jogja dan sekitarnya gitu ya. Beliau adalah istri dari seorang hamba Tuhan yang tidak asing lagi ya di Indonesia, pendeta Freddy Rifa begitu. Should I keep going? Yeah. So her husband is a Pastor Freddy Rifa, yeah, a very well-known pastor in Indonesia. Ya, juga anak-anak mereka, saudaraku ya, mereka diberkati Tuhan 3 anak ya, seorang putra dan 2 orang putri yang menjadi sahabat kami, begitu ya. Kedua anaknya, terutama Hana dan Ime itu sudah seperti saudara buat Caroline dan buat kami, dan diberkati 7 cucu ya. Boleh ditayangkan, Jason, Pastor Meli Rifa? Ya. Ya, please be patient ya. Boleh ya. Ya, so 3 children and 7 grandchildren. 7 cucu ya, benar ya Pastor ya? Ya, betul. Atau sudah nambah lagi? Ya, jadi kita panggilnya Tante Meli ini dulu ketika kami masih di Bethany, kami melayani bersama-sama dengan anaknya. Ime itu jago banget gitar, ya begitu ya, dan kami satu tim dan kita sangat diberkati gitu ya, dan satu keistimewaan buat kami untuk mengenal keluarga ini ya. It's a privilege to know this family ya. Jadi mereka sekeluarga melayani Pastor Freddy Rifa, Pastor Meli Rifa, sama-sama mengembalakan, sering ke Surabaya. Juga anak mereka yang pertama Pastor Yosi Rifa juga, dan Hana dan Ime. Ya, begitu kita akan siapkan hati kita ya, semua yang di rumah ambil catatan saudara, bring your notes out. Ya, kita akan mau dengar pesan Tuhan yang sudah diberikan melalui hambanya ya, dan sangat saya percaya akan memberkati kita semua, dan Ibu Pendeta Meli Rifa juga dipakai Tuhan sebagai pembicara wanita yang sangat-sangat bagus, saudaraku, yang salah satu yang terbaik yang Indonesia punya. Dan kami sangat diberkati. Tanpa berlama-lama lagi, silakan saya serahkan kepada Ibu Meli Rifa. Shalom. Terima kasih untuk undangannya Pastor Budi dan Pastor Caroline. Sama-sama. Shalom Jemaat Rock Tampa, Florida. Happy Thanksgiving Day. Senang sekali bisa bertemu walaupun kita berjauhan, tapi dunia ada di genggaman tangan kita ya. Kita tidak merasa jauh, tapi kita tetap merasa dekat. Saya akan memberikan tema khotbah saya pada hari ini, yaitu mengucap syukur dalam segala hal. In everything give thanks. Bapak Ibu Saudara, memasuki bulan November minggu keempat, orang-orang di Amerika, di tempat saudara merayakan Thanksgiving, rasa bersyukur. Dan berdasarkan sejarah, pada tahun 1941, dideklarasikan sebagai hari libur nasional di Amerika untuk peringatan berkumpulnya keluarga dan kerabat menjelang Natal. Namun, Thanksgiving atau masa mengucap syukur bagi kita anak-anak Tuhan tidak perlu menunggu November saja, tapi harus ada setiap hari. Saya akan bacakan dari 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudaraku, mengucap syukur adalah sikap yang sangat baik. Kita mengucap syukur dalam segala hal.
Mengucap syukur dalam bahasa Yunani adalah Eucharisteo, yang artinya penuh sukacita, merasakan kepenuhan, terima kasih atau to be grateful, feel thankful, dan berterima kasih, give thanks. Jadi sebuah ucapan syukur bukanlah sekedar kata-kata yang diucapkan di dalam mulut saja, tetapi sebuah ucapan yang berasal dari dalam hati, di mana ucapan syukur terucap karena adanya sebuah kesadaran rohani akan kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Sebuah ucapan syukur itu berasal dari hati yang tulus dan diucapkan dengan sepenuh hati, bukan setengah hati. Ucapan syukur kita itu harus di dalam segala hal, bukan hanya dalam sukacita saja, tetapi waktu kita mengalami duka cita, kita juga mengucap syukur. Dan itu memang tidak mudah, tapi itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena dalam kehidupan kita selalu ada dua sisi, ada suka, ada duka. Kata dalam segala hal berasal dari kata en pas, yang memiliki arti dalam segala hal, dalam segala situasi, dan dalam segala kondisi. Dengan demikian adalah sebuah hal yang sangat penting bahwa kita sebagai orang-orang Kristen menyadari bahwa sebuah hal yang penting bagi kita untuk mengucap syukur sepenuh hati di dalam segala kondisi dan situasi. Karena Yesus sendiri memberi contoh bahwa dalam ucapan syukur itu ada kekuatan yang dahsyat. Kalau kita mengingat akan peristiwa Yesus memberi makan 4.000 orang dengan 7 roti. Kita melihat sangat luar biasa bahwa dengan mengucap syukur ada hal-hal yang indah, mukjizat dinyatakan. Dan Yesus itu memberikan contoh kepada kita bahwa di dalam ucapan syukur itu ada kuasa yang besar, ada mukjizat yang sangat luar biasa. Saya ajak saudara untuk membuka dalam Matius 15 ayat 36 sampai dengan ayat yang ke-38. Matius pasalnya yang ke-15 ayat 36, sesudah itu ia mengambil ketujuh roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Jadi kalau kita melihat ucapan syukur itu luar biasa. Dari roti yang cuma 7, dikatakan bahwa Yesus mengucap syukur, memecah-mecahkannya, memberikan kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya itu juga bisa memberi berkat kepada yang lain, kepada orang banyak itu. Ayat 37, dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 7 bakul penuh. Yang ikut makan dalam ayatnya yang ke-38, yang ikut makan ialah 4.000 orang laki-laki saja, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Jadi ada mukjizat yang sangat luar biasa. Itulah sebabnya dalam pengucapan syukur ini Tuhan menilik hati kita. Jangan setengah hati, tapi sungguh-sungguh sepenuh hati. Lalu kalau kita mengingat juga ada mukjizat waktu Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki saja. Dan diucapkan berkat di situ, diucapkan syukur di situ. Dari 5 roti dan 2 ikan. Mereka semua kenyang dan sisanya 12 bakul. Nah, ini menunjukkan kepada setiap kita bahwa Allah kita adalah Allah yang sangat murah hati. Kalau dia sudah memberikan contoh dalam pengucapan syukur, bahwa dalam ucapan syukur itu berkat melimpah. Demikian juga dengan kita. Kalau kita saat ini bisa mengucap syukur dalam segala hal, baik dalam suka maupun dalam duka, maka endingnya adalah happy ending. Berkat Tuhan melimpah atas kita. Sungguh bersyukur
kalau kita boleh mengucap syukur kepada Tuhan. Ada banyak hal yang bisa menjadi contoh. Saya juga menerima berkat pengucapan syukur. Dalam sisi kehidupan, apakah itu dalam suka ataukah itu dalam duka? Waktu kami masih merintis gereja, ya, kami dari Surabaya harus pindah ke Solo. Saya pada waktu itu betul-betul bersyukur atas panggilan Tuhan. Walaupun ada hal-hal yang membuat saya pada waktu itu duka secara lahiriah, tapi secara batiniah saya itu bersyukur. Saya bahagia bisa dipilih Tuhan. Walaupun harus pindah ke kota Solo. Dan dengan hal-hal yang saya alami, saya kalau ikut ke Solo sama Pak Freddy Riva, saya harus meninggalkan anak-anak saya di Surabaya. Yang pada waktu itu mereka masih kecil-kecil. Dan kalau saya menjaga anak saya di kota Surabaya, saya harus melepas Pak Freddy Riva yang seorang diri karena tidak ada sanak saudara di kota Solo. Jadi itu sebuah perjuangan. Tapi kalau kita lakukan dengan ucapan syukur, hasilnya sekarang sungguh luar biasa. Hasil dari rasa syukur itu saya menikmati kebahagiaan Yerusalem seumur hidup saya. Saya menikmati akan kebahagiaan keluarga, anak-anak, menantu, cucu, semuanya sekarang melayani Tuhan. Dan yang hebatnya, Tuhan itu tidak pernah berhutang. Itu yang saya alami. Mungkin saudara semua punya pengalaman-pengalaman yang tidak sama, tapi endingnya itu pasti membahagiakan kita. Sehingga saat ini, tanpa saya minta, nggak tahu bagaimana cara Tuhan mengatur, semua ketiga anak saya, menantu, cucu, melayani Tuhan di kota Solo. Jadi waktu yang dulu pernah terhilang, Tuhan mengembalikan apa yang hilang. Itu hebatnya Allah kita di dalam Yesus Kristus Tuhan. Nah, kita harus memahami beberapa hal tentang mengucap syukur. Yang pertama, ucapan syukur adalah kehendak Allah. Sudah ditulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, bahwa Allah menghendaki selalu ada ucapan syukur keluar dari hati kita. Mengucap syukur harus menjadi trademark anak-anak Tuhan dan juga menjadi gaya hidup kita sehari-hari. Jadi sehari-hari kita selalu mengalami akan hal-hal yang silih berganti. Ada suka, ada duka. Ada masalah-masalah yang harus kita hadapi. Ada juga berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan, izinkan untuk terjadi dalam hidup kita. Dan Tuhan itu berkata, ini harus jadi trademark kita orang-orang Kristen. Jadi kalau kita lagi ada dalam masalah, ada dalam duka, jangan sampai sepertinya, wah kita nggak percaya bahwa Tuhan itu menyertai kita. Kalau kita tahu bahwa ucapan syukur itu kehendak Tuhan, maka sebagai orang-orang yang mencintai Tuhan, yang mengasihi Tuhan, kita harus selalu kita berkata kepada jiwa kita, hai jiwaku pujilah Tuhan. Hai jiwaku berikan ucapan syukur bahwasanya Tuhan itu baik, bahwasanya kasih setianya itu kekal selama-lamanya. Kalau kita sudah punya satu prinsip bahwa kita harus mengucap syukur, karena pengucapan syukur adalah kehendak Allah. Kalau kita mencintai Tuhan, kita selalu ingin melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Seperti kita, suami istri, kita selalu ingin menyenangkan akan pasangan kita. Kita masing-masing harus punya sebuah keinginan untuk membahagiakan, untuk menyenangkan, untuk melakukan apa yang pasangan kita itu inginkan. Sehingga apa? Sehingga itulah yang akan mendasari bahwa keluarga kita menjadi keluarga yang harmonis. Keluarga yang harmonis itu pasti diberkati oleh Tuhan. Jadi kalau Tuhan berkata kepada kita, ucapkanlah syukur karena itu adalah kehendak Allah. Kalau kita melakukan kehendaknya, Tuhan melakukan bagiannya pasti untuk kita yang melakukan bagian kita. Yang kedua, mengucap syukur harus dalam segala keadaan.
Jadi kalau kita tahu bahwa ucapan syukur itu adalah kehendak Tuhan, maka kita juga akan bisa mengucap syukur dalam segala keadaan. Kita tidak bisa minta, aduh keadaan saya hari ini harus baik, keadaan kita hari ini harus senang. Nggak bisa seperti itu. Karena semua kehidupan kita sudah ada dalam skenario-nya Tuhan. Jadi dalam suka ataupun dalam duka, asal Tuhan beserta dengan kita. Daud pernah berkata, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, karena gada dan tongkatmu itulah yang mengikuti aku. Jadi orang-orang yang tahu bahwa Tuhan menghendaki kita mengucap syukur dalam segala keadaan, maka orang ini juga akan pasti bisa melalui apa saja yang terjadi dalam kehidupannya. Dikatakan bahwa ucapan syukur harus keluar dari hati kita, baik waktu senang maupun waktu susah. Ucapan syukur itu bisa keluar secara alami saat kita senang dan menikmati berkat. Itu secara alami. Nggak usah kita jadi anak Tuhan sekalipun kalau orang dalam keadaan senang menikmati berkat-berkat, saudaraku pasti ada satu ucapan syukur yang secara alami. Tetapi firman Tuhan mengingatkan supaya kita tetap mengucap syukur saat kita tidak bisa bersyukur. Jadi saat kita mengalami persoalan-persoalan dan masalah-masalah yang sulit di dalam hidup, orang yang tahu bersyukur akan selalu menemukan alasan untuk bersyukur. Ya, jadi apapun keadaannya, kalau kita sakit, kita masih tetap bersyukur. Oh, aku bersyukur bukan mensyukuri akan penyakitnya, tapi aku bersyukur dalam keadaan yang sakit. Aku masih punya Tuhan yang hidup. Dan dia punya firman untuk aku bahwa bilur-bilurnya menyembuhkan aku. Sungguh luar biasa. Tapi sebaliknya, orang yang tidak tahu bersyukur akan selalu menemukan alasan untuk tidak puas. Jadi orang itu kalau tidak punya rasa syukur, selalu punya alasan untuk tidak puas. Kenapa ini terjadi? Mengapa demikian? Mengapa Tuhan izinkan dan lain-lain? Dan dalam hidup ini ada banyak hal yang patut kita syukuri. Patut kita syukuri. Saya baru saja kehilangan seorang rekan, teman hamba Tuhan. Baru saja. Kemarin dimakamkan. Hamba Tuhan ini, hamba Tuhan wanita ya, teman saya akrab pada waktu saya melayani di kota Solo. Dan kemudian beliau harus meninggalkan kami karena menggembalakan. Dipanggil oleh kakaknya yang juga hamba Tuhan, menggembalakan di satu tempat dan diberkati luar biasa, gerejanya maju. Tapi tiba-tiba dia kena kanker paru-paru. Cuman cukup waktu 3 bulan dalam keadaan sehat loh. Sudah stadium lanjut, dalam waktu 3 bulan ya dia itu harus menderita. Tapi dalam penderitaannya, dia itu sungguh sangat luar biasa. Dan di dalam kesaksian ini saya mau saksikan bahwa dalam segala hal banyak yang harus kita syukuri. Belajar dari peristiwa, dari teman saya, dari rekan saya itu, bahwa untuk dia mempertahankan hidup dari kanker paru-parunya itu, dia membutuhkan oksigen yang begitu banyak. Ya, sampai takarannya itu sudah melebihi apapun tidak bisa menghilangkan rasa sakit, tetapi hamba Tuhan ini luar biasa. Dia bukannya mengeluh, tapi dia tetap percaya bahwa apa yang Tuhan berikan kepada dia itu adalah yang terbaik. Dia tahu bahwa kalau dia hidup untuk Kristus, dia punya semboyan bahwa mati adalah sebuah keuntungan. Karena mati itu adalah awal kehidupan. Dan itu semua disaksikan oleh keluarga, oleh suami terutama, dan oleh anak-anaknya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sungguh sangat luar biasa kalau kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Dan keluarga ini menyaksikan kalau dia kehilangan istri, memang
secara batinnya dia kehilangan sekali, dia sedih. Tetapi ketika dia mensyukuri akan apa yang diterima, bahwasanya Tuhan itu baik, maka dia bisa menerima dan dia berkata bahwa istriku sekarang dia sudah pulang, dia sudah bahagia, rumahnya sudah jadi, dan akulah yang harus berjuang supaya aku juga bisa mencapai garis akhir seperti istriku. Dan semua keluarganya, tidak ada tangis di situ. Dan saya melihat, oh luar biasa, hamba Tuhan ini dicintai oleh jemaatnya. Dari jauh, ada yang dari luar pulau, ada yang dari luar kota. Mereka semua datang dan mereka sungguh menyaksikan bahwa hamba Tuhan yang selalu dalam pengucapan syukur, itu sungguh menjadi teladan dan menjadi berkat. Itulah sebabnya firman Tuhan meminta kita untuk bersyukur dalam segala hal. Dan itu tidaklah berlebihan. Itu adalah permintaan Tuhan yang harusnya bisa kita lakukan. Karena dalam segala hal kita tidak pernah ditinggal sendiri. Luar biasa. Yang ketiga, ucapan syukur itu adalah merupakan bagian dari kita mengimani akan kasih setia Tuhan. Jadi ucapan syukur itu merupakan iman kita untuk kita mengimani kasih setianya Tuhan. Dan kalau kita mengimani kasih setianya Tuhan, apa yang harus kita takutkan dalam perjalanan hidup ini? Karena kasih setianya itu loh, mengikuti kita. Dia memberikan kasih karunia demi kasih karunia. Kita tidak akan kekurangan, pertolongan, berkat, dan lain-lain. Karena itu saya ajak saudara membuka dalam Mazmur 106 ayat 1-3. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Lalu ayat yang selanjutnya dikatakan, bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Ayatnya yang ketiga dikatakan juga, bersyukurlah kepada Tuhan, segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Hal ini, ayat-ayat ini diulang sampai 3 kali. Berarti sesuatu yang diulang-ulang itu mempunyai arti atau memiliki arti yang sangat penting. Itu merupakan atensi buat kita. Bahwa kita harus mengimani bahwasanya Tuhan itu baik. Adapun yang kita alami, kebaikan Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kehidupan kita seperti yang dijanjikan. Jadi hari ini, kalau kita semua sedang mengalami hal-hal yang mungkin mengejutkan kita, hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya, maka kita harus tetap mengimani bahwa kasih setia Tuhan itu tetap selama-lamanya. Luar biasa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya selalu mengimani juga ya, bahwa kasih Tuhan itu selalu kekal selama-lamanya. Sebuah peristiwa yang tidak bisa saya lupakan waktu saya punya anak yang pertama. Baru usia 1 tahun, saudaraku, dia mengalami sakit yang keras sehingga masuk di rumah sakit hingga hampir 40 hari lebih. Ya. Dan waktu itu dokter berkata, anak ini sepertinya nggak bisa. Obat-obatan sudah masuk terlalu banyak sampai overdosis. Sehingga anak ini disuruh bawa pulang. Karena apa? Karena penyakitnya belum ditemukan. Dan itu sangat mengganggu untuk bayi-bayi lain atau anak-anak lain yang ada di rumah sakit itu. Dan dokternya berkata, berharap saja kepada Tuhan. Padahal pada waktu itu saya juga kurang mengerti ini dokternya orang Kristen atau bukan. Ya, saya pikir juga bukan itu, cuman ya karena untuk
membawa anak saya pulang atau memulangkan anak saya, itu harus ada kata-kata ya yang seolah-olah itu kata-kata rohani, tapi itu sudah bahasa yang klise ya. Ya ini harap pada Tuhan saja. Saya bawa anak saya itu pulang ya, dan dalam keadaan yang sangat kritis, dia seakan-akan sudah putus nafasnya. Lalu di situ ada orang yang berdoa, minta kesembuhan, dan saya tersungkur di bawah kaki Tuhan. Saya berkata, ampuni aku Tuhan, bukannya aku tidak percaya mujizat-Mu. Aku percaya mujizat-Mu, tetapi aku belum begitu mengenal akan Engkau. Karena apa? Karena saya bukan keturunan dari keluarga Kristen. Jadi saya menikah dengan Pak Freddy, lalu saya mengimani, Tuhan aku minta, kalau satu saja Engkau selamatkan, seluruh keluarga besarku pasti diselamatkan, termasuk juga anak-anakku. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dan pada waktu itu anak saya kan masih satu, ya. Tapi saya percaya bahwa anakku juga pasti diselamatkan. Dan saya ini adalah 11 bersaudara. Itu kalau mau sepak bola nggak usah ngundang orang, saudaraku. Dan untuk berdoa buat 11 saudara dan kedua orang tua saya yang belum Kristen, itu sangat sulit. Tetapi kalau kita punya rasa syukur dan kita mengimani akan kasih setia Tuhan, maka tidak ada yang mustahil. Asal kita berdoa sesuai dengan firman-Nya, semua tergenapi. Saya berdoa, saya minta kesembuhan anak saya. Saya mengimani bahwa Tuhan itu bekerja sampai hari ini. Dan pada waktu itu saya berdoa, Tuhan, Engkau tahu keadaan dan Engkau sangat bisa. Kalau Engkau mau, anakku pasti akan sembuh. Dan sungguh, anak ini disembuhkan. Haleluya. Bukan seketika, tetapi anak ini disembuhkan dengan mujizat-mujizat yang luar biasa. Walaupun waktu itu umurnya baru 1 tahun lebih. Setelah disembuhkan, maksudnya tidak jadi mati, lalu saya harus juga mengalami proses. Saya tahu bahwa ini proses buat saya, karena saya baru belajar tentang kekristenan. Saudaraku, lalu anak saya baru dalam usia 3 tahun lebih, dia baru bisa jalan dan dia baru bisa ngomong. Tetapi itu semua Tuhan lakukan karena kasih setianya. Dan kemudian 11 saudara saya, orang tua saya, juga Tuhan selamatkan melalui peristiwa-peristiwa yang tidak enak, melalui peristiwa kecelakaan. Tapi firman Tuhan ya dan amin. 1 orang diselamatkan, seluruh keluarga besarnya diselamatkan. Dan hari ini 11 saudara saya, semua keluarga saya sudah menjadi milik Kristus, diselamatkan di dalam nama Yesus. Nah, itulah perlunya bersyukur dan mengimani bahwa kasih setia Tuhan itu tetap selama-lamanya. Yang keempat, yang terakhir. Orang yang bersyukur itu adalah orang yang memuliakan Tuhan. Ini adalah bagian kita. Pekerjaan kita di muka bumi ini adalah memuliakan Tuhan. Mazmur 50 ayatnya yang ke-23, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Tuhan akan kuperlihatkan kepadanya. Orang yang tahu bersyukur adalah orang yang tahu menghargai, berterima kasih atas berkat-berkat yang ia terima dari Tuhan. Bersyukur itu menyadarkan kita bahwa semua yang kita terima adalah kasih karunia Tuhan. Muliakan Tuhan dengan ucapan syukur dari hati kita. Karena itu teruslah mengucap syukur sepanjang kita masih hidup di dunia ini. Jadi mengucap syukur itu adalah merupakan dasar dari kekristenan kita. Ibaratnya kalau tubuh itu merupakan jantung yang akan menggerakkan kehidupan kita, dan ucapan syukur menggerakkan rohani kita, menggerakkan seluruh aspek kehidupan kita untuk kita menikmati akan berkat-berkat Tuhan. Karena dengan ucapan syukur semuanya pasti happy ending. Tuhan membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Janganlah menjadi manusia yang enggan untuk melihat apa yang dilakukan Tuhan dari awal sampai akhir. Karena kalau kita selalu mengikut Tuhan dengan setia,
dengan ucapan syukur yang kita imani dari hari ke sehari, maka hidup kita ini akan naik dan tidak akan pernah turun. Tuhan mengangkat kita sedemikian rupa sehingga saya melihat juga ya, Pastor Budi, Pastor Caroline. Saya heran waktu saya tanya kepada menantu saya, Pastor Aliang, saya bertanya, gembalanya siapa? Karena saya mau menyapa. Oh, gembalanya adalah Pastor Budi. Wah, luar biasa. Ya, luar biasa. Ini pasti hasil dari ucapan syukur. Bisa menjadi gembala ya Amin. di Jemaat Tampa, luar biasa. Anda Jemaat Tampa yang di Florida, Anda berbahagia memiliki akan gembala Pastor Budi dan Pastor Caroline yang mereka bisa bekerja sama melayani Tuhan, ya pasti saya katakan jemaatnya juga diberkati. Kalau yang Haleluya. atas diberkati, maka jemaatnya juga. Ibaratnya urapan itu akan turun dari atas kepala janggut jubah ke lehernya turun dan sampai meluber kepada jemaat yang digembalakan. Saya percaya ucapan syukur senantiasa dalam segala keadaan, dalam segala waktu, maka kasih setia Tuhan akan turun atas kamu dan luar biasa. Jemaat Tampa di Florida akan semakin berkembang, akan semakin diberkati, akan semakin hebat, akan muncul orang-orang yang luar biasa dari Jemaat Tampa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Berikan kamu tepuk tangan yang luar biasa buat Pastor Melly Riva. Beberapa bulan ya, berapa tahun yang lalu sempat kebakaran ya gerejanya ya Ibu Melly ya. Betul, kebakaran ya, itu boleh hasil cerita ucapan sedikit, syukur. boleh kesaksian sedikit. Ya, di tanggal 29 Oktober tahun 2019. 19 atau 18 ya? Oh, 2018. Lah, pasar yang ada di sebelah gereja kami itu adalah pasar yang mepet dengan gereja. Pasarnya kebakar dan pada waktu itu saya tanya, karena harinya itu hari Senin ya. Hari Senin kantor libur. Jadi gereja itu hanya ada satpam. Karena saya mendengar kabar bahwa pasar Legi itu terbakar, maka saya telepon di satpamnya. Satpamnya bilang, oh itu masih jauh Bu, tapi hati saya ini enggak enak. Ya kalau kita ini benar-benar ya selalu melekat pada Tuhan, jadi kayak ada Roh Tuhan itu yang mengingatkan, kamu harus ke sana. Dan kami berdua dengan Pak Freddy, ya kami ke sana dan kami sangat heran bahwa api itu sudah mepet dengan gereja. Kami betul-betul shock pada waktu itu ya. Waduh, bagaimana dengan harus memadamkan api ini? Saya tidak pernah tahu ini orang di Solo kalau bilang itu damkar ya. Saya tidak ngerti ini pusatnya di mana, harus telepon kepada siapa. Api sudah membesar dan sudah kena tembok belakang gereja. Juga api sudah membesar di bagian belakang rumah genset yang tentunya rumah genset itu sangat berbahaya sekali kalau dia sampai kebakaran. Lalu saya dengan Pak Freddy di situ berdua. Pak Freddy minta dia turun di gereja, saya keluar mencari pertolongan dan di situ sudah ada banyak orang, banyak petugas, banyak polisi di situ. Lalu saya berkata, Pak, tolong gereja. Kalau pasarnya kan sudah kebakar, tapi gereja ini tolong diselamatkan. Akhirnya dibuka sedemikian rupa. Dan yang heran dan luar biasa, kami memang shock karena tidak pernah mengalami kebakaran dan tidak pernah melihat dengan mata sendiri dan tidak pernah melihat bahwa itu adalah tempat sendiri juga. Maksudnya gereja kita kok sampai kebakaran. Tapi di dalam hati ini ada bukan komplain sama Tuhan, tapi tetap menangis dalam hadirat Tuhan. Saya bilang, Tuhan tolong, Engkau adalah api surgawi yang pasti bisa memadamkan api ini. Tidak ada pertolongan manusia yang bisa memadamkan api yang sebesar itu. Blandwer saja itu damkarnya, itu datang sudah berpuluh-puluh dan tidak padam.
Lalu kita berdoa, dan singkat cerita, ada berkat di balik semua. Apa yang kita percayai bahwa saya mengimani akan kasih setianya Tuhan. Pasti Tuhan itu setia. Dan kemudian saya mereview kembali bahwa asuransi itu yang semestinya itu orang agennya itu berkata, Ibu nggak apa-apa, itu bayar nanti saja. Karena dia melihat sudah berapa tahun saya ikut asuransi, nggak pernah ada kebakaran, nggak pernah ada kejadian apa-apa. Jadi dia itu sepertinya memberi kelonggaran. Tapi loh saya dilalahnya kok ngomong seperti ini. Wah mungkin orang Amerika nggak ngerti bahasa dilalah ya. Kok tiba-tiba saya bisa berkata begini, Pak? Enggak, Pak. Kalau kita mau bayar asuransi, itu harus tepat waktu. Lalu saya bayarkan. Saya bayarkan tepat waktu, kalau waktunya itu misalnya habis tanggal 29 ya, pada waktu itu saya bayarnya tanggal 22. Persis di hari asuransi itu habis. Lalu habisnya 22, saya bayarkan ke 22, tanggal 22, kejadiannya tanggal 29. Hanya terpaut 1 minggu. Betapa Tuhan itu memimpin kita, walaupun dalam hal-hal yang menyulitkan, hal-hal yang sukar, hal-hal yang tidak bisa terpahami, bahwa kok gereja kok bisa sampai kebakar. Tetapi yang mujizatnya, gereja boleh terbakar, ruang studio, lalu tempat para cleaning, lalu lantai 2 itu ada tempat AC duct ya. Tapi gereja yang untuk ibadah tidak terjamah oleh api. Walaupun sudah ada api loh yang netes-netes ya. Tapi tidak terjamah sedikit pun. Sehingga memang ada kerusakan. Jadi AC tidak jalan. Lalu karpet-karpet karena ada damkar itu yang menyemprot dengan air, maka karpet-karpet dan lain sebagainya semuanya memang porak-poranda. Tetapi yang heran, LED-nya itu semestinya kan panas. LED yang baru dibeli juga tidak panas. Jemaat berkata, ini LED-nya kok malah dingin. Wah, Tuhan itu betul-betul selalu dia datang dengan kasih setianya kepada orang yang mengimani kasih setia Tuhan. Lalu selanjutnya, semuanya pasti jadi happy ending. Dengan demikian, karena ada asuransi, kami juga diganti dengan penuh, maka gereja kami saat ini nanti, Pastor Budi dan Pastor Caroline kalau berkesempatan ke kota Solo, ya nanti pasti akan menyaksikan bagaimana luar biasanya Tuhan. Dan gereja kami sekarang sudah berganti wajah. Wajahnya malah baru, bagus. Sampai saya bilang begini, ya Tuhan, Engkau sungguh baik. Engkau mengizinkan gereja ini kebakar karena Engkau mau dandani gereja ini menjadi gereja yang lebih baik, yang lebih luar biasa. Dan saat ini kami melihat bahwa dalam segala hal, dalam apapun juga, semuanya pasti mendatangkan berkat buat kita. Itulah sebabnya ikut Tuhan, iring Tuhan dengan setia, selalu mengucap syukur dalam segala hal, karena itu yang dikehendaki Tuhan. Amin. Wow, luar biasa ya kesaksiannya. Ya, salah satu dulu kami terinspirasi juga melayani Tuhan ya karena Ibu Meli dan Om Freddy Riva. Om Freddy Riva khotbahnya lucu sekali saudaraku ya, nanti one day kita bisa undang. Kayaknya nggak percaya nih Ibu Meli ini terakhir ketemu sama sekarang nggak berubah ini sayangnya. Ya, nggak percaya udah cucunya udah 7 nih, luar biasa. Boleh kasih kita tips gitu ya? Itu pasti karena banyak mengucap syukur pasti ya. Amin. Jadi awet muda. Nah, saya lihat keluarga ini adalah keluarga yang anaknya melayani Tuhan, bahkan cucu-cucunya. Kelly usia berapa ya? Kelly? Usia 11. 11 tahun tuh sudah pimpin 11. pujian, udah penuh urapan gitu. Apa sih rahasianya kok bisa anak-anak, mantu-mantu melayani dan cucu-cucu? Boleh share sedikit? Iya, jadi jerih payah kita kepada Tuhan gak akan pernah sia-sia. Itulah sebabnya jangan setengah hati untuk mengiring Tuhan. Kita mengiring Tuhan harus sepenuh hati.
Karena Tuhan itu melihat hati kita. Jadi kalau kita melayani Tuhan dengan sepenuh hati, apapun yang kita berikan kepada Tuhan, Tuhan gak pernah berhutang. Saya pernah berikan waktu saya pada waktu itu, tapi waktu juga dikembalikan oleh Tuhan. Dengan anak, cucu, menantu, semuanya bisa kumpul di Solo untuk melayani Tuhan bersama-sama. Bukan cuma anak dan menantu, bahkan sampai cucu-cucu. Dan cucu saya itu sampai saya heran dan saya bilang, wah ini kayak anak ajaib. Benar, itu anaknya Pastor Alyang yang namanya Kerry. Itu seperti anak ajaib ya. Sejak umur berapa tahun, baru 3 tahun itu dia sudah bisa nyanyi di gereja. Dan sekarang itu sudah menjadi WL ya di gereja. Dia sering kali ngisi Night of Worship. Dia adalah anak yang diurapi Tuhan. Juga bukan cuma Kelly saja, tapi ada cucu-cucu saya, Gaby, ya, yang usianya sudah 22 tahun. Dia adalah WL yang bagus juga. Lalu Dylan dan lain-lainnya juga ikut dalam sekolah minggu untuk mengisi tayangan-tayangan. Jadi ya resepnya adalah apa yang kita berikan kepada Tuhan, jangan dengan berat hati, tapi dengan ketulusan hati kita lakukan semua untuk Tuhan, karena Tuhan gak pernah berhutang. Pasti, sudah saya alami sendiri, apa yang saya terima dari Tuhan itu sepertinya, apa yang gak pernah saya pikir, gak pernah timbul dari hati, gak pernah terdengar oleh telinga saya, itu disediakan oleh Tuhan bagi setiap kita yang mengasihi akan Dia. Begitu Pastor Budi, Pastor Caroline, saya juga pastikan bahwa kalian juga pasti diberkati Tuhan secara luar biasa. Karena saya melihat bagaimana cara Pastor Budi dan Pastor Caroline, saya melihat dari tempat ini, saya terharu sekali suami istri yang bisa bekerja sama. Karena saya sudah sering kali juga ke Amerika. Saya melihat bahwa tidak mudah untuk mengembalakan di Amerika, ya, untuk mengumpulkan orang-orang beribadah masih mudah kalau di sini gitu. Jadi saya melihat bahwa perjuanganmu itu adalah perjuangan yang luar biasa. Jerih payahmu tidak akan pernah sia-sia. Demikian juga anak-anakmu, nanti sampai kepada anak cucu, engkau pasti diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Haleluya, kami aminkan doanya.